We need to address this issue immediately. It's critical for our operations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai pendidikan bermutu untuk semua. Ini nanti kita di sini akan menjelaskan mengenai beberapa program-program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atau Kemendikdasmen. Nah, mungkin sebelumnya kalian sedikit asing ya dengan istilah Kemendikdasmen, karena dari SD kita kenalnya itu Kemendikbud. Nah, jadi di era pemerintahan Presiden Prabowo ini, Kemendikbud dipisah menjadi 3 kementerian berbeda. Yang pertama itu Kemendikdasmen, ngurusin dari SD sampai SMA. Kedua ada Kemendiktisaintek, itu ngurusin perguruan tinggi. Yang ketiga ada Kementerian Kebudayaan, yang pastinya ngurusin kebudayaan. Nah, program yang pertama dari Kemendikdasmen itu ada penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah. Implementasi nyatanya itu melalui kebiasaan anak Indonesia hebat atau KAIH, ada 7 ya, yang mungkin Bapak Ibu guru lainnya sudah menerangkan di kelas. Selanjutnya ada peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Kita mungkin sering dengar pidato Presiden Prabowo untuk keinginan beliau untuk bisa meningkatkan gaji para guru. Dan ini adalah salah satu program prioritas Kemendikdasmen. Yang ketiga ada wajib belajar 13 tahun. Ini juga beda dengan generasi kita ya. Kalau kita kan 12 tahun wajib belajar. Nah sekarang jadi 13 tahun. Di mana ada tambahan 1 tahun prasekolah. Itu PAUD atau TK berarti. Yang keempat ada penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Hal ini bertujuan untuk menjawab kekurangan SDM kita terhadap STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Generasi kita atau sebelum kita itu kalau kuliah rata-rata mengambilnya itu sosial humaniora. Makanya dari Kemendikdasmen itu mau menguatkan STEM-nya dari dasar dulu, dari SD, SMP, SMA, diperkuat matematikanya, IPA, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pemenuhan perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Jadi misal kalau ada toilet atau wastafel yang rusak, meja kursi rusak itu bisa langsung diperbaiki. Dan terakhir ada pembangunan kebahasaan dan sastra. Salah satu bentuknya ialah kalau tidak salah itu tiap bulan Oktober diperingati sebagai bulan bahasa, supaya kita lebih cinta lagi dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Karena kata-kata Gen Z ini udah campuran bahasanya dengan bahasa Inggris. Ya. Dan masih banyak lagi bisa kalian akses nanti di laman kemendikdasmen.go.id. Selanjutnya kita akan membahas mengenai digitalisasi pembelajaran. Jadi digitalisasi pembelajaran ini berfungsi supaya pembelajaran itu lebih efektif, kreatif, dan efisien. Salah satu wujudnya adalah ya ini yang alat kita pakai ini, smartboard. Selain smartboard nanti pemerintah juga akan membagikan internet, solar panel, laptop, dan beberapa alat elektronik lainnya. Tujuannya itu kalau smartboard gini supaya kita bisa efisien, itu berarti lebih hemat spidol, tinta gitu kan. Karena ya udah digital gitu. Kalau misalnya nyatet-nyatet kan bisa tinggal di screenshot, disimpan. Ada yang salah tinggal diunduh, di delete tanpa menghabiskan tinta spidol. Selanjutnya kita akan membahas penguatan karakter 7 kebiasaan KAIH. Nah ini sesuai tadi poin yang kita bahas di awal, merupakan salah satu program prioritas Kemendikdasmen. Ada 7, yang pertama bangun pagi, kedua beribadah, ketiga berolahraga, keempat makan sehat dan bergizi, kelima belajar, keenam bermasyarakat, dan ketujuh tidur cepat. Program-program ini sangat ditekankan oleh Kemendikdasmen
untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 yang memiliki kebiasaan dan perilaku-perilaku positif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumah pendidikan. Rumah pendidikan ini adalah salah satu bentuk digitalisasi pendidikan juga, yakni sebuah aplikasi yang bisa di-download di HP kita masing-masing. Di situ salah satunya ada, kalau kita sebagai siswa ada ruang murid, nanti kita tinggal login dengan akun belajar.id, langsung masuk ke ruang murid. Di sana ada banyak sekali materi dan sumber-sumber latihan soal yang bisa kita gunakan untuk belajar tentunya dan menambah wawasan kita. Selain itu juga ada ruang pemerintah, ruang guru, dan ruang-ruang lainnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai TKA. TKA adalah tes kemampuan akademik yang tujuannya untuk memvalidasi nilai raport. Berhubung saya dan beberapa audiens ini sudah kelas 12, sudah pastinya kita sudah melaksanakan TKA, karena ini video dibuat tanggal 5 Desember. Dan menurut saya pribadi TKA itu penuh tantangan dan kesulitan, dan mungkin perlu dievaluasi lagi ke depannya, karena banyak materi-materi yang diajarkan di sekolah dan TKA itu tidak sinkron. Karena di kurikulum sebelumnya, guru-guru dibebaskan ingin membuat materi apa. Jadi tiap sekolah itu sudah pasti beda materi yang diajarkan. Nah, di TKA ini kita dipaksa supaya semua murid itu mendapatkan satu materi yang sama. Padahal belum tentu materi tersebut diajarkan di sekolah lainnya. Sehingga kemarin TKA itu banyak, ya saya sendiri merasa materi-materinya banyak yang harus saya kejar, apalagi waktunya cuma 1 bulan. Nah, jadi itu terkait TKA. Kemudian kita akan membahas mengenai PIP. PIP atau biasanya kita kenalnya KIP, Kartu Indonesia Pintar, program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mohon maaf. Karena dari PIP ini nanti harapannya bisa digunakan untuk keperluan-keperluan pendidikan seperti membeli buku, pensil, membeli kuota internet untuk belajar, untuk bimbel mungkin, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Selain PIP, ada beasiswa lain yang digagas oleh pemerintah, yaitu ada beasiswa ADEM atau Afirmasi Pendidikan Menengah. Jika PIP itu sifatnya umum atau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote itu dapat semua. Kalau beasiswa ADEM ini khusus untuk wilayah di Indonesia Timur, tepatnya di Papua, Maluku, dan sekitarnya. Kemudian untuk wilayah-wilayah 3T, dan untuk anak-anak dari pekerja migran Indonesia. Karena akses ke sana belum semaju di Jawa juga kan. Jadi pemerintah menggagas beasiswa ADEM ini untuk mempermudah pendidikan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur sana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dana BOSP, atau kepanjangannya adalah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Tanpa dana BOSP ini kita mungkin nggak bisa sekolah SMA gratis. Mungkin seperti swasta gitu, bayar kita sekolahnya. Nah, berkat bantuan dana BOSP ini, sekolah jadi tidak perlu memungut biaya dari siswanya. Sekolah bisa kalau ada sarana prasarana yang rusak bisa langsung diperbaiki dari dana BOS. Buku-buku perpustakaan itu yang banyak itu belinya juga dari dana BOS. Kemudian ada misal gaji guru honorer itu juga dari dana BOS ya. Dan masih banyak lagi seperti internet, listrik, air itu bayarnya juga dana BOS. Terus kalau kita bagi yang ikut ekstrakurikuler juga anggarannya dari dana BOS. Misal kita mau ngadain seminar atau lomba-lomba itu, daripada kita
urunan sesama murid kan itu memberatkan ya. Nah dari sekolah itu nanti bisa dianggarkan dari dana bos ya. Dan ya selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya boleh. Ya, izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa pada poin yang ke slide ketiga mengenai tentang kebiasaan baik anak Indonesia yang ada 7 itu. Ya. Di situ dalam poin terakhir kita dapat melihat bahwa kita harus bisa tidur cepat. Nah, kira-kira jam tidur berapa sih yang tepat untuk kita sebagai pelajar untuk tidur, dan seberapa besar pengaruh dari kita mengikuti jam tidur yang tersedia terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah? Terima kasih. Ya, oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, poin ke-7 pada kebiasaan anak Indonesia hebat atau KAI, tidur cepat. Idealnya setiap manusia itu tidurnya rata-rata 8 jam sampai 9 jam. Maka tidur cepat itu paling tidak jam 9 itu kita sudah tidur harusnya. Jam 9 atau jam 10 lah malam-malamnya itu. Manfaatnya apa? Itu nanti tentunya bagi tubuh kita sendiri akan sangat berpengaruh. Karena tidur itu kan salah satu manfaat fungsinya itu untuk memperbaiki hormon-hormon sel kita. Nah dengan tidur cepat itu berarti kan sel-sel yang bekerja itu akan waktu kerjanya lebih lama. Nanti kita saat bangun tidur itu bisa lebih fresh karena tubuh tidak merasa kekurangan waktu tidur. Dan tentunya tidur cepat itu jadi apa ya, kalau semakin cepat tidurnya kan jadi bangunnya pagi. Tentunya itu termasuk bisa mengasah kemampuan kita di manajemen waktu dan meningkatkan kedisiplinan kita. Ya seperti itu kira-kira. Ada lagi yang lain? Jadi itu kan salah satu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, di situ kan ada gambar belajar. Nah, solusi efektif apa agar murid-murid itu gemar belajar di era gempuran gadget dan game online? Terima kasih. Oh ya, pertanyaan bagus juga ini. Karena sejak era COVID itu, ya saya pribadi mengakui, sekarang saya sendiri ya, ketimbang sebelum COVID pun lebih kecanduan gadget mungkin. Canduan game-game online gitu. Nah, salah satu caranya itu tadi di awal kita salah satu program prioritas Kemendikbudristek itu adalah meningkatkan kompetensi guru. Nah, hasil dari peningkatan kompetensi guru itu, guru jadi lebih tahu tentang Gen Z karena beda generasi kan guru sama muridnya itu. Jadi guru lebih tahu mana kira-kira yang bisa menarik muridnya supaya tertarik belajar, seperti misal diadakan ice breaking saat pelajaran, atau mungkin tugas-tugas kelompok, tugas video gitu yang menarik, itu tentunya tugas-tugasnya. Pelajarannya juga dibuat semenarik mungkin, apalagi tadi di sini kan ada ini rumah pendidikan. Di sini guru bisa mengakses rumah pendidikan ini untuk mencari referensi ya, materi-materi yang menarik yang sekiranya muridnya itu akan suka gitu. Dan mungkin orang juga penting peran orang tua di rumah untuk membatasi gadget anak supaya anak itu bisa berbagi dengan jelas waktunya antara jam sekian main game, jam sekian untuk belajar. Itu kan harusnya itu juga tanggung jawab orang tua di rumah ya. Ya mungkin itu aja, atau ada lainnya pertanyaannya? Pas belakang tuh marahnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah patah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.